harus join juga di sini. Wih, nah. Harus join juga di sini. Sabar ya. Nah, oke. Sebelum kita awali CG hari ini dengan bersenang-senang. Oke? Nah, nanti ini aku akan buka game. Nah, kalian tuh nggak boleh apa namanya itu, nggak boleh diem loh ya. Kalian tuh harus aktif menjawab. Oke? Sing setuju angkat tangan. Oke, yang lain. Oke ya. Ntar aku present screen. Hehehe, ketok. Nah, game hari ini adalah tebak gambar. Seperti biasa, tahu kan peraturan nih? Halo? Tahu kan peraturannya game tebak gambar ini? Enggak. Kapan ikut CG? Nah, nanti itu gini. Nanti akan ada potongan foto. Nah, kalian tuh harus tebak siapakah potongan foto tersebut. Nah, ini beda mbak game-game 2 minggu lalu loh ya gambar ini bener-bener real. Pasti kalian itu tahu. Di sini ada clue-nya gitu. Kenali sekitar kita. Nah, itu clue-nya itu. Clue-nya minggu ini itu kenali sekitar Pokoknya kita. gambarnya nggak kecil kan, kok kecil. Itu clue-nya itu kenali sekitar kita. Nah, nanti kalian itu kita tadi aku jelasin ada potongan foto terus kalian harus tebak siapakah foto tersebut. Oke? Percobaan dulu ya. Oke? Percobaan pertama. Siap? Yang siap angkat tangan. Oke. Siap? Percoba dulu. Nah, siapakah dia? Ayo, siapa ini? Siapa? Ayo terus di komen. Terus di komen. Duh, harus keluar. Philip, terus. Ayo terus. Coba nih. Nah, bener, Philip. Paham? Si paham angkat tangan. Oke, paham semua? Paham. Oke. Kita mulai. Gambar pertama. Oke, kita mulai. Gambar pertama. Siapakah dia? Mantan CKL. Siapa mantan CKL? Ayo. Mantan CGL siapa, C? Ayo tebak, ayo. Ayo tebak. Aduh, gue seru dari chat ini. Ayo tebak, siapakah dia? Ayo komen. Ayo guys. Timi, woi. Ayo terus yang lain. Sepertinya jawabannya ini. Wah, Timi, woi. Kotip, woi. Apa namanya? Nita Agnesia. Waduh, mantap sekali Cenita. Memiliki apa? Indra yang kok. Oke, paham? Lanjut ya. Nah, siapakah ini? Kenali sekitar kita. Apa itu pakai baju W? Kak Bim, tebak terus. Ayo tebak siapa? Tulis di komen. Ini clue-nya ini Richard. Ini clue-nya ini kalian kenal.
Luna itu kalian kenal banget. Nah, ayo. Masa nggak tahu, Rek? Tak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Etot. Kalian jawabannya Ko Willy. So kalian nggak kenal lebih Ko Willy. Juahat pol Rek Ko Willy gak dikenali, Rek. Lek Ko Willy nonton ini karena sing kenali Ko dari Agnes nyuri foto wah dari Agnes, Agnes Lim, terus Jenita, Jevan, Alwin, karena sing tahu kok ini ku Willy, juatkan ku, lek ku nonton Marono. Oke lanjut ya. Nah, siapakah dia? Ding, tus, ding, 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 tus, ding, 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 tus, 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 ding. Terus bentar. Sing, bentar, sing mau join. Oh, sabar. Nah, ding, tus, ding, 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 tus. Oke, hitung, ayo ya. Jawabannya adalah Query. Woi, betul. Jawaban tadi yang paling atas ada jawab. Jevan, woi. Ini 1, Jevan 1. Oke, mantap. Gini kan enak gitu loh. Kan itu interaksi. Oke, lanjut ya. Nah, siapakah dia? Gak masuk teh gambarnya. Hah? Belum share iya. screen. Oh my god, berapa persen screen dong? Kan Theo pinter gitu loh. Pantesan kok meneng kabeh. Nah, Query. Mantap ya. Lanjut ya. Paling tinggi berarti Jevan tadi. Jevan 1 poin, Ines 1 poin. Oke, lanjut ya. Nah, siapakah dia? Gak tahu keterlaluan. Cimai, Kotim. Sam. Jawabannya adalah kok Sam kacamata bundar. Kok alat kamu tuh enggak lu ya kan ini foto. Berarti sebetulnya tadi siapa tadi? Yang betul Jenita. Ini Ines ke Jenita. Hipotesa Jenita. Anda betul sekali. Lanjut ya. Wah ini. Agnes sih kok tim ya. Jangan-jangan Anda dengan Timi berteman. Oh, mana ada itu atas Kotim. Anda sudah 1, 2, 3. 3 kali Anda sudah menyebut Timi. Ayo lanjut. Ayo, siapa ini? Gak ada yang bisa jawab nih. Kita hitung ya. 10, 9, 4, 3, 2, 1. Wah. Lah, kok Alex?
Karena jawab kok Alex toh. Richard tuh kok Alex namanya. Berarti tadi ayo Nes, kamu sok kalah Nes. Jenita 2 poin, Jevan 2 poin. Ayo Agnes jangan mau kalah Agnes. Ayo Nes, oke lanjut ya. Wah, ini siapa ini? Siapa dia? Ding, 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 dus, ding, dus, 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 ding, 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 ding. Berarti sih bener Cenita. Cenita bener. Mantap C. 3 poin buat Cenita. Lanjut. Ding, dus, ding, 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 dus, ding, dus, ding, 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 dus. Siapakah dia? Ding, dus, ding, 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 dus, ding, dus. Ding, 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 ding. Ding, 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 dus. Ding, 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 dus. Ayo tebak, Rek. Halo? Oh, Alvin. Oh, lanjut. Lanjut. Loh, Cinta keluar. Ding, 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 dus. Ayo tebak siapa dia? Tebak siapa dia? Ayo tebak. Ding, 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 dus, ding, 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 dus. Ding, 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 dus. Ayo. Kok diem apa? Halo guys. Halo. Ayo guys tebak. Skip. Oh skip. Jawabannya adalah lubang hidungnya sendiri, tidak tahu Anda. Juat. Kok juat ngawur. Kamu itu tidak memperlihat lubang hidung itu tidak. Lanjut. Nah. Tebak. Ines. Tebak terus. Ayo tebak siapa dia? Tak hitung lagi ya, ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kadang untuk kali ini kalian semua kadang bisa jawab. Jawaban adalah Bebek Pink, Kathleen. Bebek Pink. Kayak itu kurang. Kayak itu akan tadi bilang dulu nih apa? Kenalilah sekitar kalian. Kayak itu tidak mengenali sekitar kalian gitu loh. Itu harus membuka mata lebar-lebar, membuka wawasan ini lebar gitu loh. Kan kalian nggak mau kan buka jendela langsung tembok. Kan buka jendela itu langsung pemandangan. Nah, kan itu seperti itu. Buka pemandangan yang lebar. Oke? Lanjut ya. Ding, ding. Boleh ngamuk titik? Oh enggak boleh. Kita melatih kesabaran. Nah, siapakah dia? Ayo tebak. Ding, ding, des. Dung, des. Ding, des. Ayo terus tebak. Sing banyak gitu nggak apa-apa keadaan untuk ayo guys tebak guys. Masa kalian nggak ada yang jawab ini? Kelihatan jelas itu loh dari kumis tipisnya, bolongan hidungnya yang begitu tidak
tidak presisi, tidak bulat melingkar. Mau? Nggak mau. Oke? Nah, itu. Hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah kayak perasaan aku pernah warna foto ini dan kumisiku selalu ada. Kok bisa jawab aku itu? Aku gak ada kumis ya guys, cukur sih. Kok bisa aku itu loh? Emang lubang hidungku sama lubang Ece Ines itu sama? Kan enggak, lubang hidungku lebih gede. Gimana Oce? Gak boleh gitu. Lanjut ya. Wah, the last one. Kaki siapakah ini? Tebak. Kakimu. Kote, fix, Theo. Terus tebak. Kaki siapakah ini? Ayo tebak. Terakhir itu, last one. Fix, kok aku kabeh sih? Kan itu jahat kaki kayak gitu kakiku ya. Hitung lo ya. 5, 4,5. Tebak. 4, 3, 2, 1. Wah, fix kali ini kalian salah jawabannya. Aduh, itu kaki Celani guys. Itu kaki Celani. Atau kapal lepas. Kalian harus memperhatikan sekitar kalian gitu loh. Kita tuh harus memperhatikan sekitar kita. Janganlah kita cuek atas sekitar kita. Berarti skor tertinggi ada di Cines 3 poin, Jevan 2 poin, Agnes 1 poin. Nah, untuk juara 1 bisa menentukan hukuman apa untuk juara nomor 3, juara paling rendah. Entah boleh coret di pipi, nanti di foto di personal group, atau boleh liftikan pakai warna yang paling merah. Nah, boleh ditentukan oleh Cenita hukuman buat Agnes. Oke? Sekian game hari ini. See you next week. Woi. Gimana game? Iya guys. Gimana game hari ini? Ya, Mbak. Sudah melatih emosi belum? Halo? Diem kabeh. Game hari ini sudah melatih emosi kalian belum? Kan harus sabar, nggak boleh halo guys, aman kan? Halo. Aman. Depan. Minggu depan kamu aja bawa games. Loh, ada request, gimana ini? Gimana, Nes? Loh. Ojo. Like game sih bawa aku itu pasti ada sih emosi lah. Padahal kita pingin have fun gitu. Kita emosi. Oh, game Egel Kids. Game Egel Kids juga apa coba? Gambar gitu, mewarnai bersama gitu. Kan dia gak lucu, gede-gede mewarnai gitu. Terus warnanya satu pakai merah di full blok merah gitu. Oke? Seneng-seneng yuk sekarang kita waktu ini kita nyari Tuhan yuk. Yuk kita sama-sama nyanyi bareng-bareng yuk. Nah, sebentar. Nah, yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk.
kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Katakan dari hatimu, kaulah rajaku, kaulah rajaku, sungguh kau sahabat kami Tuhan dan sahabatku, terindah termanis engkau bagiku. Angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini bersama. Ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita di tempat ini. Nyanyikan pujian ini. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarun, ku cinta. Kaulah rajaku, kaulah rajaku, dan kau sahabatku, kau
Tuhan, biar ini jadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Seorang penjual seperti Kau, Yesus. Biar jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Nikmati Dia di tempat ini. Kami sembah Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti, katakan tak seorang pun, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau. Sekali lagi katakan, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kau yang besar, ajaib dan
Haleluya Tuhan, Kau baik, Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, Tuhan, kesempatan-Mu, Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini, Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan melakukan CK, Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan tertancap pada kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Kau ingin sampaikan, Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai mulut hamba-Mu, Tuhan. Tutup bungkus hamba, Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini, Tuhan. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo. Tes masuk nggak suaraku? Halo. Masuk. Mantap masuk. Wih, sebentar ya. Bentar. Yes, oke. Shalom. Wih. Gimana tuh Kimi? Mantap kan Kimi? Nah, minggu ini aku mau sharing tentang Breaking Bad, Building Good. Harus tahu arti ini? Breaking Bad, Building Good. Halo? Komen. Aku lupa artinya apa. Halo. Nah, minggu ini itu tentang itu, Breaking Bad and Building Good. Nah, menurut kalian itu di zaman sekarang gini loh, hidup kudus itu susah apa enggak gitu loh? Menurut kalian zaman sekarang hidup kudus itu gimana? Susah apa enggak? Nah, zaman sekarang itu zaman sing susah gitu loh, ya kan? Nah, susah-susah, yes. Zaman sekarang itu memang susah banget itu hidup kudus itu, apalagi sing kayak sekarang zamannya sing serba instan, serba budaya-budaya dari luar itu sing masuk, jadi kayak budaya ini kita itu sing tergerus itu mengikuti budaya luar gitu loh. Nah, orang-orang kita itu sebagai anak muda itu seringkali kayak berpikir bahwa hidup kudus itu mustahil gitu loh. Hidup kudus itu kayak hal sing cupu, hal sing nggak mungkin gitu loh. Nah, kalian tahu nggak itu kenapa gitu? Karena itu adalah kedagingan gitu loh. Daging kita itu masih lemah gitu. Hidup kita itu bukan sepenuhnya dari roh gitu. Jadi kita itu susah untuk nggak berbuat dosa. Kita itu susah untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Kita itu pasti jatuh banget di dalam dosa. Nah, tapi kita itu bisa mengubah itu semua loh guys itu. Kalau orang dunia bilang hidup kudus di dunia sekarang ini mustahil gitu. Tapi kita anak-anak Tuhan itu nggak ada sing mustahil gitu. Ya kan? Nah, karena sing mustahil di hidup kudus di dalam nama Tuhan itu nggak ada sing mustahil gitu loh. Nah, seringkali itu anak-anak muda itu jatuh bangun dalam kayak dosa sehingga pornografi, masturbasi dan lain-lain gitu. Dan ketika kita jatuh dalam dosa itu, kita tuh pasti punya perasaan untuk gak bisa keluar, aku udah kecanduan gini, aku gak bisa gini. Dan zaman pun sekarang semakin hari semakin ke arah sih gak bener gitu loh. Kayak zaman dahulu kita Blue Film itu kok susah banget gitu aksesnya, tapi sekarang itu segampang itu gitu. Kayak zaman itu sekarang sudah benar-benar susah, gak segampang dulu gitu, untuk tidak berbuat dosa gitu. Dan ya itulah kayak di Alkitab pun dia banyak sih mengatakan tanda-tanda akhir zaman itu kayak apa. Aku lupa di ayat berapa gitu. Tapi kita tuh di tengah zaman sih kayak gini tuh kita nggak boleh ngikuti alur mereka gitu. Kita nggak boleh kayak ketika semua orang berbuat senonoh, berbuat dosa, kita sebagai Tuhan nggak boleh ngikuti itu gitu. Kayak aku selalu ngomong berkali-kali tentang ikan gitu. Ikan tuh berenang melawan arus, tapi ketika ikan itu mati dia akan terbawa arus. Sama kayak anak kita gitu, anak-anaknya Tuhan itu. Kita itu hidup berenang melawan arus gitu. Kita hidup itu melawan arus dunia. Kita itu harus nggak boleh sama dengan dunia. Ketika dunia mendorong kita untuk jatuh dalam dosa kekudusan, kita harus
kita harus melawan, kita nggak boleh jatuh dalam dosa kekudusan gitu. Nah, kayak di Alkitab juga ada, kayak di Roma 6 ayat 22, aku bacain ya. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan setelah kekudusan ialah hidup kekal. Nah, di ayat tadi itu apa sih poin sih kita dapat itu? Kekudusan itu di Alkitab itu pasti gitu, bisa gitu. Dunia ngomong kekudusan zaman sekarang itu nggak bisa. No, di Alkitab mengatakan apa? Kekudusan itu bisa, hidup kudus itu bisa gitu loh. Dan Tuhan itu ngomong juga kan di ayat tadi kan, Roma 6 ayat 22 tadi loh. Dimerdekakan dari dosa gitu, dan menjadi hamba Allah gitu. Setelah kita merdeka, kita hidup dimerdekakan, Tuhan itu sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Setelah Tuhan sudah memerdekakan kita, kita apa? Menjadi hamba Allah, anak Tuhan gitu. Nah, Tuhan itu di sini intinya apa sih yang kita dapat itu? Setelah kita bertobat, hidup kudus itu bisa gitu loh. Dunia ngomong hidup kudus nggak bisa, bisa. Kita percaya hidup kudus itu bisa. Anak Tuhan harus hidup kudus. Anak Tuhan nggak boleh jatuh dalam dosa. Jatuh apalagi dalam dosa kekudusan ya. Itu paling garis merah itu. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh jatuh di arena itu. Kita harus menang di arena itu gitu. Nah, tapi setelah kita dimerdekakan Tuhan gitu, apakah kita bisa masih jatuh dalam dosa? Jawaban nih bisa, gitu loh. Setelah kita merdeka, setelah kita bertobat gitu, setelah kita bertobat, setelah kita berubah, kita lahir baru, kita tetap bisa guys masuk dalam dosa gitu, jatuh dalam dosa itu. Karena apa? Karena jika kita kompromi dengan beberapa hal yang membuat pikiran kita salah, lama-lama kita kan jatuh dalam dosa gitu loh. Kalau contoh nih, kayak kita harus bertobat gini, bertobat, hidup bener gitu. Tapi ketika kita gak kompromi dengan hal-hal yang salah, kita kayak kita ketemu teman-teman sing nakal gini, oh iya, lama-lama pikiran kita akan berubah, mindset kita akan belok lagi gitu. Sing sebenarnya mindset kita itu lama-lama ketika kita memikirkan hal-hal dunia terus menerus, pikiran kita, mindset kita bisa berubah loh. Sing dulu nih mindset kita tentang waduh, hidup kudus, jaga kekudusan, jadi berkat bagi buat orang lain itu. Jadi berkat buat orang lain, jadi terang buat si A, mau bawa si A menjadi yang lebih baik, jadi contoh, jadi panutan. Tapi ketika kita kompromi dengan hal-hal yang membuat pikiran kita salah, kita jadi takut kita bisa jadi jatuh dalam dosa gitu loh. Kayak ketika kita ketemu dengan teman-teman kita sih pemikiran duniawi, wah seneng-seneng mabuk gini, terus apalagi rokokan lah apalah, terus pergaulan bebas lah, kita mesti membanding-bandingkan itu, manusiawi sih itu, kayak oh iya hidupnya mereka, wah umur segini kok kamu kayak gitu, gak enak hidupmu, gak menikmati hidup itu seneng-seneng, hidup cuma sekali seneng-seneng, wah itu sering kali dikeluarkan oleh kata-kata dunia itu. Hidup cuma sekali, kita harus seneng-seneng, enjoy my life. Ya enggak? Sing setuju, komen, ya gitu. Halo? Sing setuju, komen, ya gitu. Sering nggak dengar kata-kata nikmati hidup? Nah, kalau setuju, komen, ya. Halo? Tes. Sering, itu. Nah, sering dengar kata-kata kayak, wah nikmati hidup sekali, karena hidup kita sekali, jadikan hidup kita itu berguna, bermanfaat. Seneng-seneng boleh, tapi dalam hal positif. Contohnya liburan bareng keluarga, itu boleh. Tapi kamu seneng-seneng tapi ngerusak, kompromi dengan dosa, oh itu big no. Minggir, mending gak usah gitu. Nah, contohnya kayak kita gini ya wes, TikTok tren sekarang lagi naik daun gitu, TikTok gitu. Bagi cowok maupun cewek ini, wah ketika kita harus hidup dalam Tuhan ini, ngebayang kita hidup dalam Tuhan, terus kita ikut TikTok, main TikTok, jangan TikTok, nah kita main TikTok,
terus kita mulai upload gitu, tapi gak ada sing nonton gitu. Jadi cewek ini ya, cewek gak ada sing nonton, terus melihat cewek lain banyak sing nonton, tapi bajunya kebuka. Kalian pada dulu, aku pingin viral, itu, aku pingin terkenal, aku pingin kaya, itu pikiran duniawi itu, pikiran yang jahat itu. Wah, akhirnya kamu karena kamu saking pinginnya viral, saking pinginnya terkenal, kamu pakai baju sih nggak senonoh gitu, wah gini joget-joget gini, itu dosa loh guys gitu. Itu kan ngomong banyak cewek, itu dosa guys gitu. Kamu boleh seneng-seneng, kamu boleh joget-joget, kamu boleh berkarya di TikTok gitu, TikTok. Tapi ingat, jangan sampai kamu tuh merendahkan martabatmu gitu. Dengan kamu membuka baju-bajumu gitu, kamu tuh merendahkan dirimu gitu. Ini aku ngomong sudah keras ya, kayak jangan gitu loh. Apakah dengan berbaju terbuka-buka kamu banyak orang sing seneng? Menurutku sih enggak. Orang-orang sing lihat itu bukan orang-orang sing suka mbak kamu, tapi orang-orang sing pikirannya salah, pikiran mesum sing lihat itu. Buat kalian cewek ya, memang gak ada peraturan, nggak boleh pakai gini, baju seksi gini. Tapi kan harus tahu gitu. Di Alkitab memang nggak ada larangan gini. Tapi ingat, nggak semua sih dilakukan itu bermanfaat. Nggak semua sih dilakukan itu lupa ya teori. Nggak semua sih dilakukan itu baik di mata Tuhan. Gitu. Dengan kamu kayak gitu, kamu nggak baik di mata Tuhan gitu. Dan juga buat cowok-cowok gitu. Kamu karena di TikTok isinya orang-orang gitu, apa cewek-cewek joget-joget pakai seksi, kamu ngeliatin gitu terus saya. Itu kamu juga dosa guys. Kamu masuk di sebuah lingkaran setan gitu kayak, enggak ngeliat video dewasa, tapi kamu kayak gitu. Sama, nanti kamu malah setelah kamu dosa, beberapa minggu lalu ngomong dosa itu nggak ada, dosa itu saling mengikat, dan dosa itu sifatnya semakin besar gitu, adiktif, apa ya bahasa, kecanduan gitu. Kamu nggak bisa, dosisnya itu pasti naik gitu. Ketika kamu pertama kamu ngeliat joget-joget seksi, terus kamu lihat waduh tambah seksi, akhirnya lihat sin murno buat cowok-cowok gitu. Kamu boleh main TikTok, tapi ngelihat konten itu konten sing positif gitu. Di TikTok banyak konten sing positif, banyak konten sing memang tapi aku kok kalau lihat sing waduh terus bosen. Ya nggak apa-apa, aku nggak ngarang kalian kok. Kalian harus nonton sing terus enggak. Kalian boleh nonton konten kayak sing lucu-lucu, sing menghibur, itu boleh. Gitu. Kalian membuat mood kalian naik, itu boleh, gak apa-apa. Kalian meluangkan waktu kalian buat cari sing seneng-seneng, boleh, tapi ingat, kalian harus berhati-hati melihat konten-konten gitu ya. Oke guys, sampai sini paham? Halo? Paham nggak guys? Nah, halo? Angkat tangan yang paham. Oke. Nah, oke mantap. Nah, terus ketika kita sudah kayak gitu, ketika kita mengikuti kayak tren dunia memang kayak gini gitu, pasti kalian tuh pasti ngomong, nggak bisa hidup kudus zaman sekarang itu, nggak bisa, sekarang udah tenang gini, semua itu terbuka, semua itu pikirannya dewasa gitu, pikirannya no, itu bukan pikiran dewasa, itu pikiran iblis, pikiran salah gitu. Terus kenapa banyak orang-orang sih nggak bisa hidup kudus, terus terikat dengan dosa itu? Karena apa? Karena benar, dagingnya sudah terbiasa gitu. Kenapa orang tidak bisa hidup kudus? Karena dagingnya gitu. Dagingnya itu sudah terbiasa dengan hal-hal sih gitu, hal-hal sih dosa gitu. Jadi ketika kamu mau melakukan hal sih kayak kamu gini, kamu biasa makan nasi, terus kamu nggak pernah, terus malah gitu kamu ganti makan kentang, kamu nggak akan terbiasa. Agak bisa makan kentang, aku harus makan nasi. Orang Indonesia kan gitu. Aku harus makan nasi. Nggak bisa kalau nggak makan nasi gitu. Padahal bisa kamu nggak makan nasi gitu. Karena apa? Karena daging kita sudah terbiasa melakukan dosa. Karena daging kita sudah kayak sebuah rutinitas itu, sebuah dosa itu loh.
Nah, kalau kita sudah titik di situ itu bahaya loh guys itu. Karena apa? Sebuah kebiasaan sing buruk itu merubah kebiasaan-kebiasaan sing baik. Nggak tahu kan ayat itu. Nah, dan ketika kita mau berubah, kita itu sebuah kebiasaan sing baik itu butuh waktu gitu guys untuk berubah. Kalau cukup-cukup untuk berubah. Dan juga demikian gitu dengan kebiasaan sing buruk itu juga butuh waktu untuk diubah gitu. Jadi ketika kita sudah tahu ya sadar kita berdosa, kebiasaan kita salah, itu butuh waktu guys untuk berubah. Tapi nggak sih langsung ketika berubah itu mungkin bisa Tuhan sing jamah gitu. Mungkin bisa, tapi banyak kasus yang aku lihat itu dari teman-temanku mereka bisa hidup mereka nggak susah gitu, mereka butuh waktu, butuh proses untuk berubah jadi hidup sing kudus gitu. Nah, aku mau ngomongin di sini sebelum kalian terlambat, sebelum kalian menjadi kebiasaan, sebelum kalian mendarah daging kebiasaan itu, kalian harus batasi gitu. Di sini mungkin kalian batas mengikuti zaman itu boleh, tren dunia itu kita harus mengikuti, kita harus tahu, tapi kita harus batasi dengan keras, batasi di mana kita harus berhenti, di mana kita nggak boleh lebih lanjut, di mana kita boleh, aku sampai sini tok, nggak boleh langkah lagi, kalau aku melangkah lagi aku akan jatuh gitu. Aku pribadi sering nonton TikTok gitu loh. Ini tips aku ya, kayak ada cewek-cewek gitu, wah aku langsung lewati, aku nggak wis, itu menurutku apa bagusnya gitu loh. Nggak ada bagus-bagus, lebih baik kamu menampilkan karya gitu. Nah, gitu loh. Nah, terus bagaimana cara kita bisa hidup lepas dari kebiasaan terikat dengan dosa gitu. Gimana kalau kita sudah terbiasa dengan dosa, terus gimana kita lepas gitu. Nah, kayak di Matius 26 ayat 41 itu ngomong gini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah itu di Matius 26 ayat 41 gitu. Nah, dari ayat itu apa sih yang kita ambil itu? Poin pertama, know your weakness. Tahu batasan, tahu kelemahanmu gitu. Tahu kelemahanmu gitu. Nah, contohnya kayak gini. Contoh simpel ini, ke rumah. Nah, bagaimana caranya rumah ini agar gak kemasukan pencuri gitu, gak kemasukan maling. Ya apa caranya menurut kalian? Boleh komen di bawah. Gimana menurut kalian? Gimana caranya rumah biar gak dimasuki maling? Dikunci. Oke, yang lain? Halo. Ya, betul kata jawabannya Cik Ines itu. Ditutup pintu, yes betul. Jawaban Cik Ines itu betul itu. Rumah, gimana biar gak kemalingan? Kita tutup pintu rapat-rapat, kita kunci pintu, kita kunci jendela-jendela. Kita kalau bisa pasang tralis itu sing besi itu loh guys. Nah, kita beri pengamanan maksimal, kita kasih pagar, ya kan? Kalau bisa kunci itu 2 kali, ceklek, terus kunci lagi ngatasi. Ben apa? Ben gak dimasuki pencuri gitu loh. Sama hal kayak hidupnya kita gitu. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk jatuh dalam dosa gitu kan. Baru kadang karena ketika kita di batu warung ini anak hidupnya kita kudus ini ngomong langsung jatuh gitu. Enggak kan, nggak mungkin kan. Nah, pasti kita ada kayak kita pasti ada kayak langkah-langkah kepreset lah gitu. Kita jatuh terus kepreset kena dosa ini, terus akhirnya kita dosa yang paling dalam, kita jatuh di lubang dosa yang paling dalam. Terus gimana caranya kita ben gak kepreset, ben gak jatuh, ben gak dicuri rumahnya? Ya tadi dikunci. Kita harus apa? Kita harus jaga-jaga, kita harus antisipasi. Kalau ben kita nggak jatuh dalam dosa gitu, kita harus menjaga diri kita. Jaga ya apa aku ini ben gak jatuh
dalam dosa itu tadi Kak, kita poin pertama tadi apa? Know your weakness, tahu kelemahanmu gitu loh. Kelemahannya kita di mana? Kita harus cari tahu gitu. Contoh nih, kayak kamu itu suka nonton film romantis, ya ini Titanic, waduh, terus ada adegan-adegan dewasa gitu, terus akhirnya kamu malah pemikiran, waduh, mikir hal-hal yang negatif, buruk. Nah, di situ kamu sadar gitu, wah aku nggak boleh nonton film-film dewasa, gitu. Oh nggak boleh nonton film-film sing salah gitu, soalnya nanti pikiranku jadi kemana-mana gitu. Nah, solusinya apa? Ya tadi kamu bisa jangan nonton film itu. Ya aku suka kok ya Kak. Oke, kamu suka, kamu nontonnya sampai orang jangan diuyan gitu. Kamu nonton paling ini, paling biasanya efektif. Nah, nonton bareng orang tua. Pasti kayak ada adegan yang ciuman-ciuman gitu, langsung aduh, malu-malu, ya enggak? Kayak sungkan sendiri sampai orang tua. Jadi kita nggak sempat pikiran sing kemana-mana ya. Kita nggak sempat pikiran sing negatif ya. Nah, terus ada lagi, misalnya kamu orangnya senang pemikir ini. Nah, kamu ngelamun gitu, sendirian di kamar nggak ngapa-ngapain. Terus pikiranmu kemana-mana gitu. Pikiran negatif muncul, pikiran wah, pikiran buruk muncul. Nah, terus apa solusi nih? Ya ketika pikiran itu muncul, ketika hasrat itu muncul, kamu langsung lari. Jangan di situ, jangan sendiri, cari keramaian. Ngapain sampai mamamu, papamu gitu, gosok mamamu, temenin gosok, ngejak ngomong. Dan nanti pikiran itu akan hilang gitu. Pikiran negatif itu akan hilang. Terus kalau kamu merasa lonely, kamu merasa kamu punya teman, kamu punya siapa-siapa, kamu ada CGL, ada teman, ada aku CGL kalian gitu. Kalau kalian kesepian atau pingin chat, butuh teman gitu, kamu ngechat aku gitu. Kamu ngechat aku gitu, kamu ngechat aku. Kok rasanya kayak sering kayak beberapa kayak Agnes, Jenita sering chattingan gitu. Ya kayak kamu butuh teman, aku ada gitu. Ada juga Jenita, mungkin yang cewek merasa sungkan gitu chattingan sampai aku, nanti takut cewekku marah gitu. Sorry. kayak ya kalian bisa chat Jenita gitu. Ada juga teman-teman cikis yang lain, mungkin kayak mau curhat satu sama lain boleh, bisa gitu. Juga ada keluarga kalian gitu, mungkin adik kalian mau cerita, kamu adik ya, mungkin mama kalian gitu, kayak kalian mau aku ini pengalaman sih, bukan pengalaman, kayak sharing sedikit dulu. Aku tuh sering ngomong sama mamiku gitu, sering cerita everything, hampir semuanya mamiku tahu cerita aku kayak tentang temenku ketika aku merasa sendiri gitu, kok tidak dipungkiri sih, karena kelamaan menjomblo dan gak ada yang dekat, gak ada yang saya deketi gitu, kadang-kadang aku merasa kesepian gitu kayak ya wis lah gitu. Ya memang kesepian. Kayak intinya ketika aku kesepian gitu, kadang aku cari mamiku, ke kamar mamiku, ngajak ngomong gitu. Biasanya ibu-ibu itu senang curhat sih. Karena pribadi mamiku gitu. Sering curhat tentang masalah di kantor lah, masalah di temenin lah, apalah, aku gini. Aku pribadi sih lebih gitu loh. Ketika kamu merasa sendiri, nah kamu tuh bisa gitu, bisa ketemu orang-orang yang dekat, orang-orang sih kamu percaya, cari temen aja gitu. Kita belajar dari Yusuf gitu. Tante Potifar, kalian tahu kan cerita tentang Yusuf yang digodai Potifar? Kalian tahu kan? Yang tahu angkat tangan. Nah, betul. Nah, Yusuf itu digodai Tante Potifar itu nggak sekali, 2 kali gitu. Yusuf itu digodai Tante Potifar itu berkali-kali gitu. Ya kan, karena kita ngomong Yusuf itu ganteng, elok parasnya kan dia. Tapi apa sih dilakukan Yusuf itu? Yusuf lari gitu. Yusuf nggak ketika Tante Poti datang, Yusuf menolak gitu, langsung lari gitu. Soalnya apa? Ketika Yusuf di situ gak ada siapa-siapa, pasti Yusuf jatuh dalam dosa.
Sindilah Kuno Yusuf adalah betul contoh buat kita semua itu. Ketika perasaan itu, pikiran-pikiran itu muncul, kita harus lari dari itu. Kita nggak boleh berdiam diri terus, akhirnya kita dikuasai oleh pikiran, kita harus lari gitu. Nah, kayak dari 1 Petrus ayat 1:14 itu. 1 Petrus ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu gitu. Nah, di situ kan kita ngomong apa? Waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai waktu kebodohanmu gitu. Tidak dipungkiri di Alkitab juga mengatakan bahwa kita itu ada waktu-waktu kayak hasrat kita naik gitu. Dan ketika hasrat kita naik, kita tuh gak boleh tadi aku bilang, wah, daripada kalian melakukan hal-hal yang dosa, memikirkan dosa apapun dosa, mending kalian lari gitu. Karena di ilmu pengetahuan pun mengatakan bahwa rasa itu muncul itu nggak lebih dari 15 menit gitu. Setelah 15 menit itu kan hilang gitu. Nah, daripada kalian berdiam diri terus memikirkan yang aneh-aneh, mending kalian stop itu semua. Kalian stop pemikiran kalian cari luangkan waktu 15 menit buat apapun sing berguna, bermanfaat gitu. Contohnya kayak workout, mungkin sing kalian ingin kurus gitu kan, terus kayak gitu ngejain tugas lah, ngomong sama teman lah, apalah. Nah gitu loh. Dan kalian tuh jangan jadi anak muda sing jatuh gitu dalam dosa. Kita itu sebagai generasi penerus bangsa, sebagai anak AOGers Sidoarjo, kita tuh gak boleh jatuh dalam dosa. Jangan jadi anak muda sing gampang jatuh dalam dosa. Apalagi dosa kekudusan ya. Kita harus semangat, kita harus berapi-api dalam Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa kekudusan gitu. Nah, terus poin yang kedua, tadi kan poin yang pertama tadi kan poin pertama. Kok hilang? Poin pertama tadi kata know your weakness. Nah, terus poin yang kedua itu save your energy on going good work. Nah, gitu loh. Gunakan waktumu itu. Aku lupa artinya. Intinya itu pokoknya kita itu harus menggunakan waktu kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang baik gitu loh. Contohnya misalnya kamu suka baca novel gitu. Nah, daripada kamu baca novel terus gitu, kamu sempetin gitu dengan sengaja gitu menyiapkan waktu untuk baca firman gitu. Gak cuma baca novel, gak cuma baca-baca hal fiktif gitu, tapi kita harus waktu untuk baca firman Tuhan gitu loh. Terus kalau kamu senengin denger musik nih, nah, anak muda gitu, senengin lihat denger musik dunia, apalagi musik galau, waduh enak banget tuh, musik galau itu aku banget, sering tuh, sendiriku dia, wah aku banget di sini dia, waduh tuh itu aku banget lagu dia aku boleh, sering nggak, apalagi cewek ini sering gitu. Ketika kita sering dengar lagu-lagu itu, cobalah kalian dengar lagu rohani gitu. Dulu nih aku bicara ini 2016 sampai 2018 laguku itu lagu-lagu dunia semua. Juara denger lagu rohani itu make kaset di mobil di situ tok. Itu tok lagu rohani dari dulu. Tapi ketika Tuhan pulih aku, Tuhan jamaah hatiku gitu, 2018 sampai sekarang, aku sering denger lagu dunia, tapi beberapa tapi lebih sering banget itu mendengar lagu rohani gitu, kayak wah aku malah gak bisa denger lagu biasa gitu kan, pasti lagu ini kan gitu.
Enggak sih gitu. Aku sekarang di titik di mana seneng banget lagu rohani gitu. Nah, mungkin bisa juga buat kalian gitu. Mungkin pertama ini kayak aneh gitu, tapi cobalah kalian pahami artinya gitu. Artinya itu bagus-bagus lagu rohani gitu Kak. Lagu rohani sing Orka aduh lagu ini aduh kok lupa aku lagu ini nah itu loh Kak. Orka aduh lupa rek. Pokoknya itulah. Lagu-lagu rohani itu artinya bagus-bagus. Coba kalian dengar pelan-pelan, kalian pahami. Memang apa namanya musiknya nggak apa kreatif ke apa, tapi sekarang kalian lihat apalagi GMS Live lagu-lagu ini, bagus-bagus ya, kayak lagu-lagu apa namanya zaman dulu kan, lagu-lagu kayak ngantuk-ngantuk lah lagu rohani itu. Sekarang nggak, lagu-lagu rohani itu mantap-mantap. Nah itu loh. Terus kalau kalian sih punya kebiasaan kayak suka menyendiri di kamar gitu, nggak apa-apa. Nah, coba kalian apa namanya keluar kamar gitu, terus kalian ngomong ke orang tua kalian, say hi, terus tanya, ya Pak kantori gini-gini. Coba kita selalu perhatian dari mereka. Gitu. Pasti nanti kalian bakal apa namanya mendapatkan wawasan-wawasan baru, kayak hubungan kalian pun dengan orang tua jadi lebih baik. Gitu. Nah, terus kalau kalian nonton YouTube, wah ini masa-masa pandemi ini kan, apalagi sih nggak ngapa-ngapain tuh sering banget nonton YouTube ya enggak. Nah, coba deh kalian tuh sing bisa nonton YouTube itu, coba kalian nonton YouTube sing positif. Coba kalian nonton YouTube sing bermanfaat kayak firman dan doa lah. Itu konten nih AUG Youth Surabaya, aku lupa namanya. Before 30 ya. Apa namanya? Yang tahu komen? Apa namanya? Sing Covid diwawancarai sama Cimek. Ada temen-temennya itu. Apa namanya? Before 30. Apa ya, lupa. Before 30 gak salah. Before 30 Youth atau apa gitu. Nah, itu konten sing bagus itu guys. Coba kalian lihat, kalian dengerin. Itu inovatif banget. Apa ya, kayak wow itu gitu loh. Gereja-gereja lain menurut gue ya memang gereja-gereja lain paling apa namanya ngeliat apa namanya khotbah-khotbah neto gini, tapi di gereja kita kayak konten-konten yang anak muda banget gitu. Terus kalau di GMS Sidoarjo juga ada table of menu, table of menu itu juga kayak ini baru aku pahami beberapa hari ini ya. Cowok itu kayak waffle, cewek itu bakmi gitu. Kok saya mbak Cilani ngomong gitu. Maksudnya apa? Ada masalah. Cowok itu masalahnya A ya A, gak ungkit-ungkit gitu. Tapi cewek itu ngungkit kemana-mana, dan itu terjadi pada mami saya. Kemarin itu mami marah, gak telat, gara-gara anjingku gitu. Wah, harus dimarahi satu rumah. Padahal masalahnya anjing ini, masalahnya gara-gara ada anjing di rumah gitu. Mami gue gak berani Kaisa keluar, terus akhirnya telat masuk kantor. Tapi tutup mana-mana, sih dimarahi. Apa namanya? Pancen papi ini kemana-mana pokoknya. Dimarahi sampai di mana-mana gitu. Nah itu loh. Dari situ kita belajar bahwa memang gitu tuh sifat cewek gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan kan jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa umur 20-an ini sudah mulai memikirkan pernikahan idaman. Nah, pernikahan itu memang pernikahan itu indah. Pernikahan itu penuh berkat. Tapi ketika kita salah, ketika kita nggak bisa memanage dengan baik, pernikahan itu bisa jadi neraka dunia, bisa jadi surga dunia. Tergantung kalian. Nah, gitu loh. Kalian bisa menggunakan waktu-waktu luang kalian itu untuk mengeksplor diri, belajar, mencari tahu apa sih kalian suka. Simpel itu loh. Aku pribadi suka ambil hewan. Aku belajar tentang hewan-hewan. Ternyata hewan itu gini. Tentang ular gitu ya. Dulu nggak tahu betulnya ular berbisa, ular nggak berbisa. Terus ternyata sesimpelnya ular berbisa itu kepalanya itu segitiga. Ular enggak itu ada sih beberapa. Terus ular apa namanya? Ada jenis-jenis ular. Ini ular singkat. Sesimpel itu. Gitu. Terus kayak kalian apa? Aku kan suka gambar ini kelihatan dari atas. Nah, suka gambar terus aku cari apa namanya? Browsing, tips and tricks gambar. Ternyata gini. Ini gak nyontek sih. Gak nyontek maksudnya, enggak nyontek. Aku gambar pionnya. Gitu loh. Terus ini gambarku yang ini kelihatan gak sih warna oranye sama biru ini tuh
aku dapat inspirasi dari YouTube juga. Oh iya, aku gak pernah, aku dulu itu gambarku itu mesti gradasi-gradasi gini guys, selalu, tapi gak pernah mencampurkan dua kayak gini, kayak dua kepribadian kayak, aku belum pernah kepikiran itu, terus aku lihat di YouTube, woi, ternyata gini, nah itu loh, mengeksplor diri lah gitu, jangan apa namanya, jangan kita berdiam diri, gitu. Habis ini, gimana lancar? Nah, kayak di 2 Korintus pasal 7 ayat 1 gitu. Saudara-saudaraku yang saudara-saudaraku yang kukasihi, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita semua menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, itu. Di Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Ngomong kayak kita itu pegang janji sendiri Tuhan gitu loh. Mari kita sama-sama apa? Menyucikan diri gitu loh. Dari semua pencemaran jasmani dan rohani gitu loh. Kayak kita janganlah hidup, kita itu nggak boleh hidup dari darah dan daging. Kita nggak boleh hidup dalam pergumulan, kita nggak boleh hidup dalam dosa, kita harus suci gitu. Memang kita nggak bisa sesuci Tuhan Yesus, gak ada dosa sama sekali, memang nggak bisa. Tapi alangkah lebih baik ya gitu. Kalau kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan itu, semakin dekat dengan Tuhan, semakin berbuat, semakin menyucikan diri, semakin kudus gitu. Nah, gitu guys. Sama kayak anak kecil sih, belajar naik sepeda ontel gitu. Memang kita susah naik sepeda ontel gitu. Itu jatuh, berdarah-darah gitu. Kita nggak biasa soalnya guys dengan sepeda ontel itu. Kita belum akhir main sepeda ontel, ngontele gitu, belum bisa. Tapi demikian juga kayak hidup kita gitu. Hidup kudus itu memang susah. Hidup kudus itu memang gak bisa segampang itu gitu loh. Hidup kudus itu harus perjuangan, berdarah-darah gitu loh. Tapi ingat gitu, Tuhan ngomong tuh, kalau proses itu kita nggak sendiri gitu loh. Ketika kita dekat dengan Tuhan, proses itu nggak sendiri. Ketika kita juga aktif di gereja, proses itu nggak sendiri. Ada teman-teman rohani, ada sahabat-sahabat di gereja, ada orang tua gitu. Proses yang kita lalui untuk menjadi semakin baik itu nggak sendiri kita kasih terus. Kalian merasa aku nggak punya teman, aku nggak punya siapa-siapa. No, kalian nggak tahu betapa banyak orang yang menyayangi kalian, betapa banyak orang yang mengasihi kalian. Gitu. Kayak teman-teman CG katanya di grup memang sepi gitu, tapi aku pribadi percaya satu di antara lain itu pasti saling mengasihi satu sama lain gitu. Kayak Richard itu pasti sayang dengan kalian semua gitu. Kayak Bima sayang semua, sayang. Jenita juga sayang semua, aku sayang semua. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Kalian punya teman-teman di keliling kalian gitu. Kalian ada masalah, ada problem, kalian bisa cerita sama teman-teman gitu. Kayak memang masalah ini berat gitu, mau didoakan, bilang ambil C Ines tuh yang cewek tuh cowok, ambil aku tuh Bima bisa. Kalian minta C bantu doa dong gitu. C aku lagi ini gitu, minta doa dong. Oh, gak apa-apa. Atau mau doa telepon, kalau memang kita kan social distancing sekarang kan, kayak di gereja pun juga sering-sering kita kalau pulang lama-lama kan gak dibolehkan ya. Kalau memang gak memungkinkan untuk doa langsung, bisa lihat telepon. Kalau sibuk mungkin sama-sama sibuk, bisa lihat voice PC VN, nah voice note, nah itu tuh. Gak ada halangan tuh dari Tuhan gitu. So buat kalian semua, jaga kekudusan ya, jaga diri gitu. Hadiah Tuhan itu besar di sana gitu. Ketika dunia semua ini mulai goncang iman nih, kalian tunjuk oleh imannya kalian tuh kuat gitu. Iman sebiji sesawi sembilan gunung gitu. Oke? Kalian tuh harus jaga kekudusan. Memang susah di zaman sekarang, gak ada sing gampang. Dihina pasti, ini sing selalu
aku kasih tahu orang-orang di sekelilingku ya kayak ketika kita hidup kudus, kita hidup takut sama Tuhan, pasti kita dihina. Pasti. Aku pernah ngalami itu gitu. Wah, sok suci lah gini. Itu sedih ya. Kayak teman-temanku sing dulu, ini sedikit sharing ya, teman-temanku sing dulu, teman-temanku SMA, teman-temanku sing nakal-nakal bareng. Dia bilang, wah, sok suci kon, ini. Itu hatiku tertekan, why gitu, aku dibilang kayak gitu, padahal aku ini temanmu gitu, kenapa aku dibilang kayak gitu. Terus aku cerita sama temanku, mungkin Agnes Lim tahu Eca itu loh di Surabaya, apa namanya, uh, anak GMS juga tapi GMS Surabaya itu pernah cerita gitu. Aku cerita kayak aku loh gini aku dibilang gini. Terus dia bilang gini toh, bagus toh kamu dibilang sok suci, kamu dibilang sok suci. Berarti apa? Berarti hidupmu semakin betul gitu, hidupmu semakin kena gitu. Dan juga kamu ingat itu Tuhan Yesus itu uh, kudus, Tuhan Yesus itu gak ada dosanya gitu loh. Anggapannya itu. Tapi dia sih dihina, diilok-ilok nolak gini. Nah, dari situ kita bisa dapat apa? Anak Tuhan itu ya pasti gitu. Mikul salib itu ya susah gitu. Tuhan Yesus saya dihina, maksud kita dihina, kita nggak sanggup, ya kan? Nah, itu sih sih mau tak sampai minggu ini. Mungkin ada yang mau sharing? Ayo, ada yang mau sharing nggak tentang minggu ini? Bebas sih mau sharing tentang apa ya? Gak sama materi gak apa-apa. Dan juga Evan, ya ampun Tuhan. CG itu jam berapa, Van? Setengah 8. Kamu datang mesti jam 9 itu loh. Aku deh, boleh. Silakan Jevan. Open mic boleh. Oh ya, Ya Jevan. itu apa bener sih katanya Theo itu kayak kita di masa-masa sekarang ini susah gitu buat sebenarnya bukan susah buat jaga tok ya tapi kayak dikata-katain tadi ya bener sih kayak apalagi kan aku di kampus nih bukan kampus Kristen gitu toh padahal aku dari TK itu wis di TK Kristen sampai SMA Kristen kayak nggak terlalu banyak perbedaan lah kalau kita ngomongin tentang Tuhan ya wis kayak itu hal yang wis biasa. Tapi begitu aku kuliah terus kampusku kan kayak umum banget. Banyak Kristennya tapi ya nggak pernah bahas Kristen. Terus kayak banyak Muslim ya, tapi ya nggak pernah bahas Muslim. Kalau pelajaran agama pun kita nggak pernah belajar tentang satu agama yang pasti. Bahkan kita belajar tentang saksi Yehova dan segala macam. Jadi di kampusku tuh kita nggak kayak semuanya jadi abu-abu gitu kayak nggak tahu mana aja yang benar nggak tahu mana aja yang salah ya kecuali kita ikut kayak PMK ikut komunitas gitu baru ngenah sih memang dosen-dosennya terus apa rektor-rektornya memang banyaknya Kristen cuman mereka kan juga harus netral kan untuk menghormati semua jadi kayak di kampusku banyak hal tuh jadi kayak abu-abu kita nggak tahu itu yang benar yang mana nggak tahu yang salah yang mana bahkan temenku sendiri itu awal-awal gitu kayak dia bilang aku sorry ya aku tuh bukannya apa aku tuh gak mau curhat sama kamu soalnya kamu itu ke gereja terus aku takut dihakimi kayak gitu terus kayak apa ntar ada lagi sing ya ini jujur aja lah belak-belakan dulu ada sing deketi aku gitu terus dia kayak ya ngomong apa ya tahu kan aku kan di Eagle Kids itu ya dekor juga gitu toh kalau misalnya lagi pas ada acara nyiapin dekor nyiapin souvenir gitu kadang aku kan ngekos pulangnya cuman Jumat malam jadi kayak Sabtu Minggu mesti ngelembur gitu loh nah Sabtu Minggu aku mesti di gereja full gitu terus kayak orang itu kayak kamu lu fanatik banget sih ya, kebetulan dia emang bukan orang Kristen sih tapi aku kan mesti baru koncoan gitu kayak koncoan biasa mbak teman-teman aku ya nggak suka sih aku ngomong kayak lah kamu lo baru teman kok wes ngatur-ngatur gitu kan jadi kadang kita itu apa ya kayak ya benar katanya ya kita tuh berenang melawan arus kadang itu kayak apa ya kita kayak kompromi gitu loh kayak oh iya soalnya aku lagi deket BDE ya wis aku tak belani DE lah apa gitu nah itu menurutku salah sih kayak aku
aku merasa ada untungnya kayak udah putus sama yang lama apa itu udah dikasih jalan yang benar gitu. Terus kayak selama kuliah tuh ya yang deketi itu ada beberapa gitu. Tapi aku kayak mesti bilang, Tuhan, ini saya deketi kok aneh-aneh semua sih. Terus agamanya beda kabeh. Nggak ada yang sama sekali. Terus aku kayak sempat mikir, apa kayak piye yo? Jadi itu ada yang Katolik juga itu kayak mulai kompromi. Oh, gak apa-apa paling gini. Terus aku inget dibilang nggak boleh. Ya di situ aku ngerasa kayak kalau kita jaga kekudusan, kita punya prinsip, kita punya nilai, kita berenang melawan arus tadi, Tuhan tuh pasti ngasih kita yang terbaik. Apapun itu kayak ditunjuki jalan nih. Bahkan dalam pertemanan pun awalnya tuh aku jadi pertemanan yang tak kira baik-baik aja, tapi ternyata toksik juga. Cewek-cewek sih, tapi ada sing kayak rokokan juga, ada sing ya sorry gitu kayak dia juga suka sesama cewek kayak gitu. Dan aku baru tahu setelah kayak dia itu nginep di kosku apa gitu kayak ya tapi untungnya dia nggak bilang dia naksir aku, dia naksir yang lain. Jadi di kampusku, di pertemananku yang baru, di circleku yang baru tuh semuanya abu-abu. Tapi kita sendiri juga harus isa lah jadi teman buat mereka juga. Jadi teman tapi kita nggak boleh keseret sama mereka. Kayak mereka juga tuh sebenarnya butuh pertolongannya kita. Ya kayak tadi dia bilang, aku nggak berani curhat sama kamu, soalnya kamu tuh kerja terus, aku takut menghakimi. Ya itu caranya juga kita nggak oleh langsung menghakimi, kita ngasih tahu DE, terserah DE mau ngikut mau enggak. Tapi bener katanya Theo tadi, kalau kita berenang melawan arus pasti Tuhan tuh tunjukin jalan gimana yang benar yang harus kita lakuin. Gitu. Terima kasih. Mantap, Civan. Mantap. Itu apa namanya? Nih sedikit sharing tentang kompromi nih pasangan itu tahun lalu pas berarti. Iya sebelum aku ulang tahun aku deket nih cewek Malang itu mesti ikut JG itu aku belum jadi sponsor tapi itu wah, aku setahun ini gak deket enggak serius benar aku mikir lagi ya aku putus sih 3 bulan 4 bulan lah ada cewek sama sekali terus akhirnya ketemu sama cewek ini dari Malang gitu dia Katolik gitu saya kira aku dekat mbak Dey, aku dekat banyak hal sih gak apa kayak aku saat teduh gitu ya aku gak nyaman gitu kayak Tuhan itu ngomong aku bener-bener di situ Tuhan itu jelas banget ngomong no tapi gak apa-apa lah Tuhan nyoba dulu oh, ini aku bisa ini sing paling sering terjadi itu aku pasti bisa ngerubah DE oh itu aku apalagi cowok itu pride-nya kan tinggi gitu wah aku pasti bisa ngubah DE nah itu aku deket sebulanan mungkin pernah tak sharing dari Cik tapi aku bener-bener nggak nyaman gitu aku doa itu aku video telepon sama dia terus aku bilang aku mau doa gak apa-apa aku denger no aku sampai nangis itu nah itu jangan expect nah gitu loh ya betul kata Cemar atau Jewan nah itu juga jangan expect merubah orang kata Cemar jangan pacaran untuk menjangkau jiwa dulu kayak kamu pacaran gitu menjangkau jiwa dulu lalu memang sepadan ini baru kamu pacaran ini Kopilip ini pernah ngomong sampai tak tulis ini di buku kita enggak ada nanti tak cari nih 7 apa gitu tentang jodoh gitu ini pertama itu komitmen bertumbuh dalam Tuhan nah kamu lihat dulu pasanganmu apa kamu bisa kamu ketika kamu pelayanan terus kamu punya pasangan terus kamu malah memesan pelayanan itu perlu dipertanyakan terus visi misi ini menyenangkan hati Tuhan itu atau Tuhan senang dengan visi misi ini nah, kamu punya pasangan itu apa visi misi dalam hidupmu wah senang happy gitu gak merhatiin Tuhan perlu dipertanyakan nah itu
Terus jujur, ini penting. Itu baik manusia gak jujur, apalagi mbek Tuhan. Nah, ntar lupa ayat, tak baca ayat. Terus dewasa dan tanggung jawab. Tuh. Kamu gak mau tau punya pacar sih kayak si bocah banget gak bisa bertanggung jawab. Nah itu, pacarmu sih belum bertanggung jawab dan si bocah, perlu dipertanyakan. Terus gambar diri sehat itu kayak apa, kayak dia gak kayak minderan, itu kayak malu-maluan, kayak malu-malu kucing itu ya, malu-malu sih biasa, tapi sampai dia kayak minder dengan over minder gitu. Nah itu perlu dipertanyakan. Terus dia merasa ini bukan pernah sih, sering terjadi di aku 2 kali, bukan sering sih, 2 kali. Dulu mantan gitu, terus putus sampai aku, dia bilang aku nggak layak buat kamu orangnya anak gereja banget gini. Wah itu gambar diri apa? Puji Tuhan putus. Terus sing terakhir dari tahun lalu ada deket sama cewek terakhir, anak Malang tadi. Aku ngomong baik-baik mbak dia. Kita sampai sini ya, kita nggak cocok bilang gitu kan. Aku selalu mengawal dengan baik-baik dan mengakhiri dengan baik-baik. Terus dia bilang aku memang gak pantas buat siapa-siapa, bener aku mati ya. Itu gambar diri gak baik. Akhirnya deh. Lanjut. Terus sikap positif terhadap hidup, ya itu sikapnya positif di hidup kita. Jadi kan respect satu sama lain. Aku lupa. Terus scene terakhir lebat jatuh cinta. Kamu gak mungkin nikah be orang sih gak jatuh cinta be kamu. Minta foto tak masuk dari grup ya, kalian tipu. Ada ayat-ayatnya juga, nah itu loh. Itu juga Jevan betul sih, kayak kompromi ceweknya tadi, kayak bukan cewek, pasangan gitu, kayak nggak apa-apa pegangan tangan gini, nggak apa-apa berduaan tuh, terus nggak apa-apa ciuman. Aduh, ini sedikit sharing ya, sharing. Aku pernah semester 2 atau 3 katanya, aku pernah jalan sama cewek anak Ubaya. Singkat cerita, di depan kos ini aku ngeterno dia pulang. So di depan kos ini, hidup dalam Tuhan itu, puji Tuhan. Hidup dalam Tuhan, aku itu wis tobat ya, tapi aku wis dulu kan aku pernah ke gereja, terus akhirnya 2018 aku wis aku balik ke gereja, mulai aktif lagi di gereja, mulai aktif lagi di kegiatan rohani, kayak setiap minggu ikut ibadah di gereja, di chapel, di kegiatan rohanian. Terus setiap seminggu sekali ada doa doa syafaat, itu aku juga ikut itu. Terus mulai aktif gitu loh. Terus aku deket ini puji Tuhan banget. Karena aku pernah pulang set naik mobil kan. Di sampingku tuh deh. Lihat belakangmu ada apa? Kan otomatis lihat belakang sih. Seret gini kan. Dia langsung nyosor aku. Seret gini. Langsung puji Tuhan banget, tapi gak nempel, gak apa. Gak pernah dicium selain mami papi udah. Mimiku, makku, omaku, apa ya? Keluarga aku. Itu kok. Itu loh, enak kamu hidup di Tuhan, dijaga. Eleng-eleng itu, menakutkan. Sungguhan. Jangan kompromi, apapun. Lo harus tahu, aku sayang, Tuhan aku sayang. Tapi dia gak bener, wes, stop. Lepasin. Gitu. Terus kadang-kadang itu selalu, ini doa sing salah. Ini aku sih, bukan sering ya. Tuhan dia yang terbaik atau bukan? Nah itu. Tuhan dia yang terbaik atau bukan buat aku? Nah itu. Kalau terbaik, beri aku tanda. aku dulu doa kayak gitu. Aku tuh apa semua. Sing pernah doa kayak gitu angkat tangan. Kita aku tuh ada yang angkat tangan deh. Wah pernah. Pernah apa berarti ya. Nah kita tuh gak usah, menurutku ya, itu boleh kamu minta tanda kayak gitu. Tapi nggak dikasih Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak sayang aku. Itu kan Tuhan nggak kasih tanda, berarti setuju Tuhan. Nah, karena kamu juga harus lihat gambar ini apa tadi lo, dia bener apa enggak. Cowoknya gak bener, terus kamu minta, Tuhan, aku minta tanda dari kamu gini. Loh Tuhan itu lihat di depan kamu, tapi kamu nih nggak sadar. Itu loh. Itu
Terus jadi sih mbak aku kayak, wih iya, iya. Aku itu baru sadar itu makanya 1 tahun terakhir, 2 tahun sih, 2 tahun terakhir itu Tuhan itu personally ngasih apa namanya banyak ambil aku apa namanya pembelajaran sih, wow. Sama ingat jangan cari sing sempurna gitu. Nek kamu cari sing sempurna gak bakal dapet. Cari sing melengkapi kekuranganmu. Itu tips sih. Oke, ada yang mau sharing lagi? Setengah 10 rek cepet rek. Ya ampun, ada yang mau sharing lagi? Cenita mau sharing? Agnes, apapun wis. Biasanya Agnes ini sharing tentang cowoknya. Agnes, halo Agnes. Agnes lain. Skip dulu teh. Oke, Cek. Kan ada loh. Paket aku paket. Ya ampun, apa Agnes? Apa? Kamu sharing tak? Apapun itu, tentang cowok lah, apalah. Dah. Ya, Enggak. nggak apa-apa. Oke, ya wis gitu. Kita foto dulu. Yuk kita foto. Sebelum kita akhir cek hari ini. Aduh. Sabar. Yuk kita foto yuk. Ayo open kamera. Cewek-cewek, ayo open kamera. 3, 2, 1, boom. Oh, langsung ketua Agnes. Oh, yes. Halo, Jevan, Cenita. Bisa open cam nggak? Gak apa, sekali tak foto cekrek gitu. Aku skip juga ya ampun, Cenita. Jauh. Jevan, ayo. Udah nyala. Duh, kok keluar ya aku? Nah, Wah. harus nyala. Nah, wis. Loh, Agnes lagi sing mati. Ayo, 3, 2. Enggak, Aku Agnes. harus nyala dari tadi sih BTW. Kok mati dia aku? Nah, nyala. Duh, sekarang Jevan sing mati. Kok aneh sih ini? Kudu ngomong deh kayak Loh, iya. 1, Di 2. tempatku nyala semua sih. Loh, mati sekarang Agnes. Kok aneh sih? Aku Loh, mati nyala kan sih. sekarang. Kayaknya sinyalnya kau pada ya kak sih. Sing Tak muncul. fotoin dong. Oke, makasih, C. Oke ya, 1, 2, 3. Oke baik. Nah, dari sini nek keluar aku tok. Iya dah. Iya sinyal mau kayak itu. Wih, Bentar, C ini lemes banget. Semangat, C. You are you. Iya, apa lagu itu ya? Bentar, aku keluar aku tok ini. Ya apa lagu Indonesia itu? You are you. Karena aku lupa aku. Sesemangat. Ya apa sih? Oke, lagi. Oke, kayak lagi guys. Kayak 1, 2, 3. Oke. Banget. Apa sih? Atau Theo mau kayak gitu tapi pakai tangan kananmu deh. Tangan satu nih. Terus Jevan tanganmu kesampingin. Tangan. Oh, boleh. mana C ini di aku mati kabeh. Nggak, aku nyala KB sih. Bagus sih. Sini gak kuat tuh dah. Gak kuat dah. Halo Jevan. Bukan, maksud Jevan tangan satu. Jadi kamu kesannya kayak ninja Theo. Yes, gitu. Ke atas dikit. Kelebihan. Ke bawah dikit. Gitu. Iya, gitu udah tahan. Dibablasin gini C. Nah, itu bagus. Agnes ya, apa ya Agnes ya? Jadi aku mati semua. Jevan tanganmu dua-dua, Jevan. Kiri kanan buka. Agnes tanganmu satu tok, kiri. Ke arah sana, ke arah kebuka. Kayak rentangin tangan kirimu. Susah nih kayak. Oke, tahan ya. One. Sebenarnya Agnes kurang ini sih, enggak voice. Coba dulu ya. 1, 2, 3.
Oke, lihat hasilnya guys. Wow, ibu Aku tuh fotografer. kayak nyambung gitu tapi kayak susah sih. Apa? Apa jasa? Saya udah di tengah soalnya. Oke, Tuh. di grup ya guys. Kreatif. Bulas. Ini sih harusnya bisa di kafe ini sih. Evan ya. Aku dulu maunya gitu, tapi nggak boleh. Ya sih. Ya wes lah. Sebelum kita keluar pergi semua lanjutkan aktivitas yang lain, kita akhiri JG hari ini ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan buat JG hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus Tuhan JG hari ini Tuhan. Kau juga tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak-Mu hari ini yang belum hadir Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan api yang baru, semangat yang baru Tuhan. Kau berikan rohmu Tuhan biarlah membara-bara dalam hati mereka Tuhan, biarlah mereka rindu Tuhan, Kau berikan kerinduan Tuhan untuk mereka datang lagi ke JG, aktif lagi di gereja Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat Jevan Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati perkuliahan Jevan Tuhan, Kau pakai Jevan lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya, dalam studinya juga Tuhan. Biarlah Tuhan nilai-nilai yang nilai kuliahnya Tuhan Kau berikan nilai yang maksimal, nilai yang memuaskan buat dia dan keluarga Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat Ines Tuhan, Kau tahu Tuhan Ines sekarang lagi menyusun skripsi Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan ide-ide yang baru Tuhan, Kau bantu Tuhan Ines Tuhan untuk menyelesaikan skripsinya Tuhan, Kau bantu Ines untuk selesaikan kuliahnya Tuhan. Hamba percaya Ines tahun ini akan lulus Tuhan, berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Juga berdoa buat Agnes Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan Tuhan, Kau juga berkati studinya, berkati pekerjaannya Tuhan. Pakai Tuhan di setiap apapun yang Agnes pakai, apapun yang Agnes lakukan Tuhan, biarlah Kau buat berhasil, biarlah menyenangkan hatimu Tuhan. Tutup bungkus semua ini Tuhan. Juga berdoa buat Richard Tuhan, Kau pakai juga Richard Tuhan. Mungkin hari ini Richard belum bisa hadir, Kau berkati Richard Tuhan. Biarlah percaya berkat turun dari kepala Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Richard, Kau berkati pemimpin kami Richard Tuhan. Biarlah Kau berikan terobosan-terobosan baru Tuhan untuk memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus setiap anak-anak JG Youth 21. Biarlah JG Youth 21 Kau pakai lebih lagi. Kau berikan jiwa-jiwa baru Tuhan buat JG Youth 21. Biarlah regenerasi ada Tuhan di JG ini. Biarlah JG ini semakin berkembang, semakin Kau pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua hanya di dalam nama-Mu yang percaya kami. Sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Amin. Thank you. God bless you guys. Dadah guys. Semangat cerita, semangat. Thank you ya guys. Fire. Jevan juga on fire. Semangat Jeff. Jangan mau kalah dengan keadaan. Mukul habis. Mantul. Bye-bye. Bye. Happy weekend, guys. Yuk Bye. tidur. Aku besok mau wibu. Aku wibu ya. Kadang aku ini masih di record ya ampun. Oh iya belum tak mati dong lupa. Makasih Ketahuan teman-teman. deh, Wibu.